Hai, kembali lagi di YouTube-nya aku. Dan sekarang aku udah ada yang nemenin. Kira-kira aku nyebut dia siapa ya? Mantan vokalis Drive. Mantan anak band. Mantan anak. Masih anak band lah. Mantan anak band. Aku masih punya band kan, kalau kamu enggak. Ya, oke. Enggak jadi. Anji. Oke, hai Momo. How are you? I'm good. I'm good. Good. Oke, kita ada berdua di sini. Itu reuni ngobrol-ngobrol. Nanti bakal nyanyi bareng juga. Nanti bakal nyanyi bareng juga. Kalau jadi. Kalau aku hafal, Mo. Gitu ya. Aku lupa. Harusnya tuh yang ngomong kayak gitu Momo loh, karena Momo udah lama banget gak nyanyi. Aku juga, karena kan pandemi. Pandemi tidak nyanyi. Aduh, aku kayak Coki, sorry ya. Aku tuh direhab kan bareng sama Coki Pardede kan. Dia kalau ngomong kan gitu, tidak bisa gitu-gitu. Jadi aku jadi ikut-ikutan gayanya. Aduh, bahaya Karena ini. sekamar. Sekamar? Iya, sekamar rame-rame berenam gitu. Oke, Rain sekamar kenapa? Oke. Jadi gimana? Terus tadi Momo pertama kali datang itu udah kayak ngajakin aku berantem. Apaan sih? Kamu ini kontennya waktu itu kok begitu gitu. Aku tuh sebenarnya nggak suka tahu. Apa? Manji tuh kenapa waktu itu bikin vlog kayak gitu? Loh, aku kan cuma nanya. Itu waktu itu bikin vlog gini loh. Awalnya tuh bikin vlog gini. Aduh, Sempet masalah nih. Awal-awal Geisha dengan vokalis barunya, lalu Oke. Manji dengan vlognya yang bilang Momo atau Regina. Aku nggak seneng dengan vlognya Manji yang awal-awal dulu kayak banding-bandingin Momo atau Regina. Loh, Maksudnya? bukan Aku itu tuh kan. datang ke sini juga sebenarnya mau menanyakan itu dan tolong tanggung jawab. Ayo, aku nggak terima. Emang dipikir gue di kesini tuh Kasih dong Fine, makanya. fine Kalau misalnya nggak terima tuh harusnya penuh kasih. Jadi nggak terima kasih. Terima Gitu. kasih. Maksudnya gimana sih? Iya, kalau nggak terima ya penuh kasih lah supaya nanti kamu berterima kasih gitu. Terima kasih. Manji, Momo serius. Oh, oke. Maaf. Gini loh, Mo. Manji, Momo serius. Iya. Jadi gini, aku ngejawabnya begini ya. Jadi kan aku bikin video-video musik, ya kan, vlog tentang musik, membantu teman-teman juga sebagai salah satu tempat untuk bisa mempromosikan karyanya. No. Gitu. No. Kenapa tidak ngomong ke Momo dulu? Ya kan saat Kenapa itu. nggak ngomong ke Momo dulu? Kan kalau misalnya Manji itu harus kedua arah, Manji. Saat itu yang merilis lagu tuh Geisha, terus vokalisnya Regina. Iya, tapi jangan jelek-jelekin gue juga dong. Yes, kan saya tidak menjelek-jelekan. Masa pertanyaannya pilih Momo atau Regina? Loh iya dong. Gak bisa, Manji. Kan Gak bisa. Manji gara-gara Manji itu bikin kita jadi nggak baik loh. ini kalau dikat bahaya nih. Ini kalau dikat bahaya, jangan dikat ya editor. Kenapa? Manji. Iya. Gimana? Kamu Ini kayak ngajak berantem beneran deh. enggak. Enggak, nah aku mau nanya ini dulu deh. Aku penasaran dengan Manji yang sekarang, yang sebelumnya kita tahu kalau Manji ini pernah terjerumus, ya. Iya. Aku juga udah sempat dengar juga dengan pernyataan-pernyataannya Manji waktu Manji di YouTube teman-teman yang lain. Oke. Gimana perasaan Manji ketika direhab? Iya. Iya. Tapi sebenarnya kenapa sih sebenarnya Manji memilih untuk menggunakan Oh iya, itu? waktu itu sebenarnya karena memang aku egois saja. Aku egois karena enak menurutku. That's it. Iya. Maksudnya lebih kepada gini, poin. Iya, dan karena ada unsur pemberontakan saat itu loh, Mo, ya kita ngomong saat itu ya, ada unsur pemberontakan di aku bahwa banyak sekali informasi-informasi yang aku terima dan aku baca, aku search gitu, aku cari tentang marijuana, tentang ganja. Tapi Bahwa memang ini sangat bisa digunakan untuk medis. Dan di banyak negara-negara lain itu memang penggunaannya untuk medis itu sudah diperbolehkan. Bahkan untuk rekreasional itu juga boleh. Di Swiss udah baru aja. Untuk medis dan rekreasional. Kalau di
Malaysia baru untuk medis. Arab setauku yang punya hukum keras juga tapi untuk ganja tidak. Oh ya? Jadi kita tidak bicara tentang drugs lain ya karena aku juga tidak menggunakan. Aku saat itu menggunakannya memang ganja dan ya aku masih egois Mo. Jadi maksudnya masih yang kayak di negara lain juga bisa kok. Oh, gitu loh. Oke, paham. Jadi masih ada pemberontakannya itu bukan dari dalam diri, tapi kayak ini tuh boleh. Iya, Gitu kan masih maksudnya. kayak ini tuh Tapi boleh loh, di negara lain boleh loh. Gitu. iya, istilahnya ini boleh loh di negara lain. Tapi ketika memang akhirnya ditegur, ya ketangkap gitu. Iya. Sebenarnya. Ya akhirnya aku harus mengakui bahwa ya udah jangan dong. Oke. Lo pikirin keluarga lo dan lingkungan terdekat lo yang akan terdampak karena ini gitu. Maksudnya karena kalau ketangkep tuh nggak enak banget nggak enak banget Mo. Iya, biasanya kan penyesalan tuh belakangan, always kan. Namanya penyesalan. Kalau di depan apa namanya? Apa ya, opening? DP kalau di depan. DP, hey manggung DP dong. Tapi ya, yang sebenarnya yang bikin Momo pribadi penasaran adalah ini apakah karena terpengaruh dengan lingkungan karena kan ngomongnya pemberontakan akhirnya lagi senang-senangnya searching tentang marijuana. Iya. Karena kan gini ya, lu ngapain sih searching tentang marijuana kan gitu. Apakah triggernya ini karena lingkungan di sekitarnya sedang rame-ramenya menggunakan itu? Iya, atau enggak sih, aku kan pada dasarnya kan nggak punya banyak temen Mo. Dan aku sangat suka menyendiri gitu. Baik di rumah, dimanapun aku gitu. Maksudnya gini deh, aku sama Momo udah kenal lama ya. Iya. Tapi kita pernah nggak hangout bareng gitu khusus. Iya. Mau hangout yuk gitu. Iya, oke, paham. Iya kan, jadi maksudnya memang aku begitu orangnya. Kayak ibaratnya Manji tuh kayak punya dunianya sendiri dan mencari kenikmatan sendiri. Iya gitu. Nah, aku kalau misalnya dibilang aku terpengaruh misalnya, enggak juga karena banyak juga kok. Maksudnya kayak di lingkunganku yang teman-teman itu enggak. Tapi memang dan aku kan menutup diri. Oke. Aku menutup diri, ya memang aku sendiri aja. Gitu. Karena gini, Manji pasti sering banget ya dengar kayak perkataan yang umumnya kita dengarkan adalah misalnya nih kayak artis itu dekat dengan drugs. Ngomong enggak? Iya, like me, enggak. Makanya Momo enggak mau jadi artis lagi. Mancing mulu ya, emang nih suka gitu dari tadi. Bukan. Mancing mulu emang dari tadi ngajak ribut. Enggak. Kita ribut beneran. Karena temen udah lama jadi. Kalau iya tapi bener kan? Karena stigma itu yang kadang membuat profesi public figure or artis whatever lah namanya dibilang takut gitu karena dekat dengan dunia seperti ini. Jika paradigma itu benar, ketika di penjara aku ketemu orang-orang dari sekitar 100 orang yang kena kasus narkoba, cuma 2 orang yang punya status public figure. Oke. Nggak benar dong. Artinya kayak 1 dibanding 100 lah ya. Cuma masalahnya ketika yang orang-orang terblow up ini ketangkap atau tersangkut kasus narkoba karena penyalahguna atau korban, ya dia menjadi korban, ya dia tidak terblow up. Itu aja sih sederhananya karena gimana ya dari 1 tahun misalnya berapa artis yang terlibat kasus itu dan berapa ribu orang yang terlibat kasus itu juga di Indonesia. Ya ini kasus yang memang sangat sulit diberantas sih. Kalau misalnya ya cuma memang akhirnya kalau aku bukannya sok-sokan ya gitu karena biasanya orang tuh yang udah kena kasus itu akan bilang iya gua akan berhenti gitu. Kalau aku sih memang ya aku. So now you clean? Ya clean karena rehab itu memang sangat-sangat membuat Manji terlahir baru gitu ya? Iya, betul. Karena memang lingkungannya itu tidak menyenangkan. Kayak nggak bisa keluar Mo. Kayak gue nggak mau lagi deh, kayak gitu ya? Nggak mau lagi, udah gitu kan. Kayak jerak deh. Rehabnya deket rumah kan, cuma 15 menit dari rumah. Oh iya, jadi kayak aduh rumah gue lu di situ gitu ya? Tapi nggak bisa didatengin. Oke. Itu kan nyesek banget kan? Iya. Udahlah, maksudnya enough buat ya. Buat temen-temen nih yang masih make
belum ketangkep, jangan sampai ketangkep, artinya berhentilah gitu. Jangan sampai ketangkep, artinya berhentilah. Oke. Iya, Kirain karena- tadi apa gitu lanjutannya? Jangan sampai ketangkep. Iya, jangan sampai ketangkep maksudnya. So stop. Karena gini Mo. Karena ketika kita memasuki dunia itu, drugs, apapun jenisnya, itu sudah dipastikan kita masuk ke dalam area di mana kita akan ketangkep. Oke. Gitu. Ya udah siap-siap aja ketangkep. Oke. Gitu. So ini teguran keras ya buat Banget. buat siapapun yang sempat menyentuh dan menggunakan. So please stop now ya. Iya, harus. Harus. Gak enak banget, Mo. Gak enak banget, itu pesan Gak enak bagus banget sih. Gini, memang aku juga nggak setuju ketika misalnya seorang public figure itu harus dipajang gitu. Aku juga tahu rasanya nggak enak banget gitu. Aduh, wartawan banyak banget gitu. Terus kita diborgol. Ya kan kebayang dong orang tuaku nangis. Pasti. Anakku ngelihat juga nangis. Pasti. Saudaraku, tetanggaku, timku, bahkan sampai orang yang ada di yang kenal sama aku gitu, yang tahu Anji itu gimana tuh ngerasa kayak aduh, sampai mereka nangis gitu. Jadi Tapi bukan hanya nangis tapi juga malu kan pasti. iya, pastinya. Dan kan sebenarnya aku tidak merugikan Siapapun. kecuali lingkungan terdekatku itu gitu. Jadi tapi aku harus bilang bahwa ya itu nggak enak banget ada di posisi itu. Manji keluar kapan dari rehab? November ya. Ketika keluar, apa yang Manji rasakan? Maksudnya gini, ketika tertangkap, itu pasti malu kan? Malu tuh udah kayak gak ketulungan gitu. Ketika keluar, apakah yang Anji rasakan mungkin, aduh ntar gimana ya karir gua atau kayak gimana? Atau orang lain terhadap gua atau kayak gimana? Aku terus terang nih, jujur Li. Itu aku udah dari tahun 2002 aku ngomong jujur Li. Oke. Dari tahun 2002 dulu. Aduh, berapa tahun? Noranya udah dari dulu aku. Ngaku Jadi- sendiri loh dia Nora. Aku jujur sebenarnya aku nggak merasa malu sih. Oke, why? Tapi aku merasa aduh hancur aja waktu itu. Aduh hancur nih, gimana nih? Nggak bisa kerja, tim gue gimana nih? Gitu, anak gue gimana nih? Istri gue gimana gitu. Tapi kan itu di saat di dalam. Iya. No, I mean ketika kamu keluar. Berarti Nggak nggak mikir ada aku. perasaan itu Nggak. sama sekali. Aku sambil lihat contekan. Iya nggak apa-apa. Aku udah belajar untuk menerima itu kamu. Oke. Cuma yang jelas yang aku bilang, aku musisi, aku punya dosa, gitu. Dan bisa melakukan kesalahan. Orang-orang pun pasti juga punya dosanya Iya. masing-masing. Kita semua punya, Momo pasti punya dosanya Iya, masing-masing iya, yang betul. entah ngomongin orang, entah apa yang Momo sendiri yang tahu gitu kan. Jadi ketika aku seorang musisi ya yang bisa aku lakukan adalah aku nanti berkarya lagi untuk ngebayar ini semua gitu. Karena aku udah ngasih berita jelek, aku Iya, mau ngasih iya. berita bagus aja. Oh, Aku mau ngasih karya. itu positif ininya ya, positif way-nya yang ketika keluar tuh langsung mikirinnya, oh seperti sempat aku dengar juga ya, katanya tuh di rehab banyak bikin lagu. Bikin lagu. Lagu buat Momo ada? Emang masih mau nyanyi? Enggak, bener nih, serius. Bener serius. Gini, suara Momo itu adalah suara, aku pernah ngomong di mana ya? Di Maksudnya, Twitter. Twitter ya? Iya kayaknya. Maksudnya suara musisi yang aku suka banget itu suaranya Momo. Salah Kenapa? satunya. Ya maksudnya, Oh, tapi nggak tahu kalau itu. Cuman Manji pernah. ya pokoknya Yura, Momo, Oke. aku bilang. Jadi Oh. kalau Yura tuh tipikal yang dengan teknik agak Iya, meliuk iya, gitu kan. iya. Kalau Momo kan enggak. Momo Enggak. tuh tipikalnya yang Flat. lurus tapi flat tapi pakai feel. Nah, itu aku suka banget. Kalau misalnya memang Momo mau nyanyi dan pengen salah satu lagunya boleh banget. Oh. Ada Lagunya deep loh, Mo. langsung ada yang cocok ya. Mungkin ya. nanti kita ngobrol setelah ini ya. Setelah ini itu lebih seru kayaknya. Tapi pertanyaannya, terus kapan mau bikin album dengan lagu-lagu yang sempat dibuat itu? Gini, di awal Januari
di pertengahan Januari aku akan merilis single. Oh, single, bukan album. Single, tapi nanti di pertengahan 2022 aku akan merilis album. Oh, oke, katakanlah Juni ya. Juli sih tepatnya. Juli, oke. Karena itu adalah 10 tahun pernikahanku. Oh, kayaknya banyak lagu-lagu romantis nih ya kan? Iya, a wedding album from Anji Manji. Oh, wedding album. Dan Wedding album. dengar-dengar katanya Manji sekarang tuh lagi sibuk ngurusin bisnis. Ya, bisa dibilang bisnis ya. Mau apa? Mau stop. Stop apa, musik? Iya. Enggak sih, Iya. tapi aku nanti akan jauh mengurangi untuk tampil di umum. Umum, oke. Panggung umum. Jadi aku akan gini, sederhananya adalah aku Apa sedang sih membikin alasannya? enggak, aku lagi mau bikin venue-venueku sendiri. Jadi ibarat kata kalau mau lihat gue manggung harus Lo di yang- situ. Iya. Kecuali acara wedding, acara company gathering, acara private gitu. Aku berapa kali nyanyi di acara private selama pandemi ini. Oh, tetap ya, tetap rame ya. Tetap kalau yang acara private masih. Itu malah seru-seru mau di kapal pinisi, di dalam hutan, gitu di dalam rumah. Ditontonin serigala Ya, gitu. enggak juga dong. Hutan. Enggak, aku Momo garing. Enggak, aku ngebayang. Bukan Momo Geisha tapi Momo garing. Aku ngebayanginnya gini, di dalam hutan terus malam-malam gitu. Aku sering sendirian. Malam-malam. Iya serius. Malam, siang, sore, pagi. Sendirian. Sendirian. Seberani itu. Tapi kan hutannya nggak serem yang kayak gimana kan? Kok aku tuh, Ya, pokoknya aku ngebayangin gini. hutan, and then tiba-tiba au gitu. Pokoknya tempat itu, Garing. iya. Aku makanya nggak aku terusin. Jadi supaya menolong kamu. Ya rese lu. Aku di hutan itu tuh tempat itu pernah masuk ke dalam jurnal Risa. Jurang. Masuk jurnal Risa. Dibahas artinya, tahu kan jurnal Risa kan? Nah, tahu kan. Apa yo? Iya, acara Oh horor-horor my gitu. god. Jadi Manji tuh orangnya memang ini ya, nggak peduli ini ya. aku Ke horor-hororan gitu. ya, aku tidak takut sama Horor kalau misalnya DP nggak dibayar. horor itu. Jadi gini, aku tidak takut sama setan. Iya, takut ya? Iya, aku takut sama kalau misalnya handphone dilihat 14 miss call istriku gitu. Gitu. Itu lebih menakutkan sebenarnya dibanding horor-hororan. Ya ampun, istrinya nonton tuh kayak Loh iya kan lebih horor kalau lagi nanya makanan, mau makan apa? Terserah. ini kayaknya ya tayangan ini tuh khusus ini kayaknya apa namanya curhatan Manji. Tapi yang jelas gini, yang jelas ya, aku sangat mensyukuri aku mempunyai istri yang sabar dan mau fight Yes. kemarin gitu. Salut. Iya, dan maksudnya dia terlihat baik-baik aja. Iya. Mencoba baik-baik aja. Mungkin sebenarnya dia pura-pura mungkin ya, tapi maksudnya dia terlihat baik-baik aja di mata orang lain. Jadi ya udah. That's good ya. Ketika aku keluar juga walaupun waktu itu memang aku berusaha sangat smooth gitu. Ketika aku udah keluar dari rehab, kan aku memang nggak mau mengumumkan. Jadi aku datengin dulu teman-teman deket gitu, teman-teman yang deket. Gitu. Jadi orang pertama bukan istri. Oh iya istri. Oh, Tapi oke. maksudnya aku nggak publish. Oh iya, oke. Sebulan aku nggak main Instagram, nggak main sosial media. Sebulan aku nggak main Tapi apa-apa. after keluar kan? Why? Ya di dalam juga enggak. Kenapa? Iya pasti. Pengen ngebayar yang kemarin sama dulu. Jadi kayak quality time. Quality time, terus ngurusin coba ini ada bisnis apa yang kemarin ya, ini. Kayak gini ya bisnis kita pakai Momo Says Says. nih berdua. Momo Says. Bagus nggak sih? So. Bagus gak sih ini? Bagus Ini lah. kayak ini lagi ini serigala marah ya. Mana? Ini apa nih? Yang garing nih. Masa serigala sih? Loh, aku dari atas, kuda, Mo. kuda. Jadi memang kayak illusion gitu loh. Oh ini kuda. Iya, terus apa? Kok kamu tahu? Maksudnya aku tuh penggemar. Ini kuda. Aku kuda. Aku Shioku kuda.
Oh, Pas ini keluarga. banget. Oh, pas banget. Memang semesta ya. Berarti kan caranya Manji untuk bangkit adalah bikin Berkarya. karya, bikin bisnis. Oke. Kalau bisnis buat pribadi lah ya. Ya tapi kan nyambung kan. Ya. Karena kan manggungnya juga nanti di bisnis. Ya itu. bisnisnya entertainment lah. Iya. Terus ngomongin masa lalu nih. Waduh. Masa lalu. Waduh. Ini kalau yang begini-begini. Kangen gak sih? Sama Apa nih? yang dulu, Apa nih? waktu dulu di band. Oh, nge-band. Iya. Sebenarnya justru pertanyaan itu Kan rese kan? loh. Gini, aku tuh sama personil Drive tuh udah baik-baik aja loh. Kalau aku manggung aku bawain lagu Drive. Emang boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh, Kok tapi deket- aku memang membayar untuk itu. Jadi setiap panggunganku manggung dengan nilai tertentu untuk satu lagu. Aku sendiri yang bikin kebijakan itu. Oh. Maksudku daripada misalnya ada larang-larangan, daripada misalnya karena itu akan berbuntut. Lo kenapa orang boleh bawain lagu Drive, kenapa Anji nggak boleh? Bener. Kan gitu kan logikanya bener, gitu. logikanya gitu. Ngapain larang-larang kan? Iya gitu. ngapain larang-larang? Misalnya kenapa Anji dilarang bawain lagu Drive? Sementara Manji juga yang ngegedein lagu itu Iya, juga. yang memperkenalkan lagu itu juga. Nah, orang-orang kenapa boleh bawain lagu Drive? Nggak dilarang. Jadi daripada kita berjibaku dan berdebat untuk masalah itu, gimana kalau kita kerjasama aja? Berarti sebenarnya dulu itu sempat kayak gitu ya? Oh iya sempat ada. Ada kok beritanya juga pelarangan lagu ini, tapi Sempat ribut juga. emang Jadi juga, maksudnya ini juga sempat ribut juga. Katanya baik-baik. Gimana sih? Ya pertanyaannya kan itu pertanyaan terakhir kan? Itu pertanyaan terakhir kan? Jadi oke sekarang pertanyaannya gini, menurut Momo nih, ya kan? Bagusan vokalis Geisha yang dulu apa yang sekarang? Iya. Manji sini dulu kali. Ih, orang lagi marah dan ngomong Iya, kayak gitu sih. nanti dulu. Aduh, iya. Oke, ya udah pertanyaan terakhir deh, udah deh. Pertanyaan terakhir ya. Udah nggak kondusif nih. Pertanyaan terakhir. Dengerin nih. Oke. Ini dengerin. Oke, serem Manji, juga ini. dengerin. Oke. Jadi, bagusan vokalisnya Geisha yang dulu apa yang sekarang? Gampang lah jawabannya. Apa? Ya bagusan. Mau. Manji, orang nanya loh, siapa? Ya Momo lah.